Allah ceritakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 3, hudal lil muttaqin. Siapa mereka? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tanda orang yang bertakwa itu adalah mereka beriman dengan yang gaib, kemudian melaksanakan perintah salat dan memberikan rezeki dari apa yang sudah Allah berikan kepada mereka, mereka berikan kepada orang lain. Yunfikun, menafkahkan sebagian rezekinya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فقال الله تعالى في القرآن الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Jumat 12 Rajab 1444 Hijriah, kita diberikan nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat panjang umur sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah Jumat kita kali ini diterima, diqabul oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan pahala yang berlipat ganda hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita senantiasa bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah dan ajaran beliau. Mudah-mudahan kita yang hadir di masjid ini, anak-anak kita, orang tua kita, istri-istri kita, saudara-saudara kita, orang-orang yang kita sayangi dan mencintai kita, mudah-mudahan nanti di yaumil akhir diberikan syafaat oleh baginda Nabi hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Salah satu kewajiban khatib ketika khutbah adalah menyampaikan wasiat takwa. Karena itu, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan itu diukur dan dengan gimana kita menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah untuk akhiratmu karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Tingkatkan takwa kita, laksanakan segala perintah Allah, jauhi segala larangan Allah. Karena sejatinya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Naba, innalil muttaqina mafazah. Hanya orang-orang bertakwalah nanti di hari akhirat yang akan menjadi pemenang. Kalau kita ingin menjadi pemenang, maka kita harus menjadi orang yang bertakwa. Hadirin
sidang jamaah Jumat rahimakumullah, salah satu ciri dari ketakwaan itu Allah ceritakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 3, hudal lil muttaqin. Siapa mereka? Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tanda orang yang bertakwa itu adalah mereka beriman dengan yang gaib, kemudian melaksanakan perintah salat dan memberikan rezeki dari apa yang sudah Allah berikan kepada mereka, mereka berikan kepada orang lain. Yunfikun, menafkahkan sebagian rezekinya. Dua yang pertama itu ada pada ayat yang khatib bahasakan tadi. Yang pertama, beriman dengan yang gaib. Peristiwa Isra dan Mi'raj adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Sesuatu yang gaib. Perjalanan baginda Rasulullah SAW dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, 1.500 km. Lalu naik dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, tempat yang tidak akan terjangkau oleh akal manusia. Dilaksanakan dalam satu malam. Itu suatu peristiwa yang tidak bisa diakali, tetapi harus diimani. Orang yang tidak percaya dengan peristiwa Isra dan Mi'raj kafir, karena dia ingkar dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka karena itu kita harus mengimani, meyakini bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj benar-benar terjadi kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dikatakan di dalam surat Al-Isra ayat 1. Subhanallazi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh-oleh dari peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah salat. Maka buat apa kita selalu memperingati peristiwa Isra dan Mi'raj kalau kita tidak pernah memperbaiki kualitas salat kita? Jangan hanya perhatikan kuantitas, banyaknya, tapi perhatikan kualitas salat kita. Nah, kualitas salat ini harus kita perhatikan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, pernah bersabda. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya'ti alal nas zamanun yusallun wala yusallun. Ya'ti alal nas zamanun yusallun wala yusallun. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akan datang suatu masa kepada manusia banyak yang melakukan salat padahal sebenarnya mereka tidak salat. Yusallun wala yusallun. Mereka salat tapi sepertinya mereka tidak melaksanakan salat. Maka karena itu bulan Rajab ini jadikan sebagai momentum untuk memperbaiki salat kita. Baikkah itu salat secara fikih, salat secara tasawuf, atau salat secara hakikat? Silahkan. Perhatikan salat kita. Secara fikih, aqwalun wa af'alun maksusatun muftatahatun bitakbir muftatatatun bistaslim bisaraitil maksusah. Perbuatan, perkataan yang khusus, yang dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam, dengan syarat-syarat yang khusus. Perhatikan syarat sah, perhatikan syarat wajib, perhatikan rukun, perhatikan sunnah, perhatikan hay'ah, perhatikan yang membatalkan dan lain sebagainya. Ini secara fikih harus dipelajari. Ngerti rukun qauli, ngerti rukun fi'li. Kalau secara fikih saja kita tidak paham tentang sholat, maka susah akan kita dapatkan secara tasawuf. Kalau secara tasawuf sholat gimana? Secara tasawuf Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah, "Washolli 'alaihim
Inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Salat itu membuat tentram. Salat itu membuat tentram orangnya. Kalau kita salat tetapi tidak membuat kita nyaman, kita tidak membuat hati kita menjadi tenang, berarti ada yang salah secara hakikat dari salat kita. Sakanul lahu, membawa ketenangan jiwa. Dan tidak hanya itu, salat itu tidak hanya membawa ketenangan jiwa terhadap orang yang melaksanakannya, tetapi juga membawa ketentraman, ketenangan untuk orang-orang di sekitarnya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu akan mencegah orang yang melaksanakannya dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau orang salat terjaga dari perbuatan keji dan mungkar, maka orang yang di sekitarnya akan terjaga, akan tentram, akan damai. Maka karena itu, momentum bulan Rajab ini, selain peristiwa Isra dan Mi'raj, selain peristiwa salat, mari kita gunakan sebaik-baiknya. Kita gunakan bulan Rajab ini sebaik-baiknya. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan, Rajab sahrullah. Rajab itu adalah bulannya Allah. Sya'ban sahri. Sya'ban itu adalah bulanku. Ramadan sahru ummati. Ramadan adalah bulannya umatku. Imam Ghazali mengatakan, dari hadis ini kata beliau, maka di bulan Rajab itu adalah bulannya istighfar. Kita harus memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Sya'ban adalah bulannya salawat, sedangkan bulan Ramadan adalah bulan tilawatil Quran, membaca Al-Quran. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah kasih kita usia sampai kita di bulan Rajab ini. Maka ketika kita sampai di bulan Rajab, dulu ketika kalau sudah masuk bulan Rajab, Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabatnya untuk membaca doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan kami ya Allah ke bulan Ramadan. Poinnya bukan sampai hadirin, tapi poinnya adalah bagaimana kita bisa menggunakan Ramadan nanti dengan sebaik-baiknya. Harus memaksimalkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Karena itu, kalau kita ingin memaksimalkan Ramadan, harus kita biasakan dari sekarang. Kalau kita nanti ingin pas Ramadan selalu sholat 5 waktu ke masjid, biasakan dari bulan Rajab. Kalau kita ingin nanti pas Ramadan baca Al-Qur'annya sampai 2 juz, sampai 2 kali khatam, 3 kali khatam, maka mulai biasakan dari bulan Rajab. Mustahil kita akan mendapatkan kesempurnaan, akan mendapatkan apa yang kita inginkan di bulan Ramadan, ibadah dengan penuh, kalau seandainya tidak kita biasakan dari sekarang. Maka karena itu, perbanyak puasa. Bulan Ramadan bulan haram. Kata Rasulullah SAW, zid fil haram. Banyaklah berpuasa di bulan haram. Jadi perbanyak puasa, perhatikan sholat, perhatikan perkataan, perbanyak istighfar. Itu amalan utama di bulan Rajab. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Terakhir saya bacakan salah satu khutbah Rasulullah SAW ketika waktu itu beliau di Jumat bulan Rajab. Apa isi khutbah Rasulullah SAW? Kata Rasulullah, Sahrul Rajab sahrullah, tuda'af fihil hasanat, wa tustajabu fihi da'awat, wa yufarriju an kurbat, la yuraddu fihi lil mu'minina da'wat, faman iktasaba fihi khairan, du'ifa lahu fihi ad'afa mudha'afah. Kata Rasulullah SAW itu artinya kira-kira begini. Bulan Rajab itu adalah bulan Allah. Pada bulan itu kebaikan dilipat gandakan, doa-doa diterima, kesusahan dihilangkan. Tidak ada doa yang tertolak bagi orang-orang yang beriman.
Barang siapa yang melakukan kebaikan di bulannya, di dalamnya, maka Allah akan lipat gandakan pahalanya dengan berlipat kali lipat. Maka karena itu, beribadah di bulan Rajab itu tidak sama dengan beribadah di bulan yang lain. Maka gunakan kesempatan yang sudah Allah berikan kepada kita. Tidak semua Allah berikan kesempatan bisa bertemu dengan bulan Rajab dan nanti bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Selama kita masih diberi umur, gunakan untuk kebaikan, apalagi kita berada di bulan Rajab, maka karena itu kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Ringkasan khutbah kita pada hari ini, perhatikan salat kita, kualitasnya diutamakan daripada kuantitas. Perbanyak istighfar, perbanyak puasa, jadikan bulan Rajab bulan yang istimewa. Tu'azzim sya'airillah, besarkan syiar-syiar Allah. Dan yang pasti, kalau kita melakukan kebaikan di bulan ini, Allah lipat gandakan dengan pahala yang berlipat kali lipat. Dan ingat, kalau kita melakukan keburukan pun, ya, dosanya juga berlipat-lipat pada bulan ini, karena ini adalah bulan haram. Inna iqabal fihi siddatal iqab. Sesungguhnya iqab di dalamnya itu lebih berat daripada bulan-bulan yang lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum walil mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.